Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang pewarisan sifat. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian pewarisan sifat. Dan yang kedua adalah dapat menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Dan yang ketiga adalah dapat menjelaskan hukum pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut dengan genetika. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Istilah pertama yaitu parental atau P, yang disingkat dengan induk atau orang tua. Yang kedua adalah filial atau yang disingkat dengan F. Filial artinya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan atau anak. Yang berikutnya adalah genotip. Genotip ini artinya adalah susunan gen di dalam kromosom suatu individu yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Biasanya dituliskan dalam bentuk simbol. Contohnya M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Berikutnya adalah fenotip. Fenotip artinya sifat yang tampak atau muncul pada suatu individu. Nah, sifat ini dapat diamati oleh panca indera. Contohnya pada bunga mawar yang berwarna merah dan bunga mawar yang berwarna putih. Berikutnya adalah dominan. Dominan ini artinya suatu sifat yang mengalahkan sifat lainnya dan tampak dalam keturunan. Biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya M besar, B besar, K besar, dan sebagainya. Berikutnya adalah resesif. Resesif adalah suatu sifat yang tertutup atau dikalahkan dari gen pasangannya. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya M kecil, B kecil, K kecil, dan sebagainya. Berikutnya adalah homozigot. Homozigot ini artinya adalah individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang sama. Contohnya M besar, dan M kecil, M kecil. Jadi sama simbolnya ya. Yang berikutnya adalah heterozigot. Heterozigot ini artinya adalah kebalikan dari homozigot. Individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang tidak sama atau berbeda. Contohnya M besar, M kecil.
terakhir adalah intermediate. Intermediate adalah sifat yang memiliki kekuatan yang sama atau sifat yang sama-sama muncul pada suatu keturunan. Contohnya M besar, M kecil, atau merah muda. Sekarang latihan pertama. Jika diketahui M besar adalah warna merah, M kecil adalah warna putih, maka kemungkinan keturunnya ada 3, yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, dengan M kecil dan M kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa M besar adalah sifat dominan, yang artinya akan menutupi sifat yang lain, sedangkan M kecil adalah resesif, artinya akan ditutupi oleh sifat yang lain. Contohnya M besar merupakan dominan semua, maka dia adalah warna merah. M besar M kecil ada sifat dominannya, maka tetap warna merah. Dan bisa juga warna merah muda jika dia merupakan campuran, yang disebut dengan istilah lain adalah intermediate. Yang terakhir adalah M kecil. Semuanya simbolnya resesif, berarti dia berwarna putih. Sekarang latihan yang kedua. Jika terdapat 2 istilah homozigot dengan heterozigot, maka perhatikan soal dari simbol yang ketiga ini, yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Kira-kira mana yang homozigot dengan heterozigot ya? Yang pertama homozigot artinya sejenis. Jadi homo dari kata sejenis, sedangkan hetero dari kata tidak sejenis atau berbeda. Jadi M besar adalah sama-sama M besar, berarti dia homozigot. Nah, ingat M besar adalah dominan. M kecil sama-sama M kecil. Ingat M kecil adalah resesif, jadi dia homozigot resesif. Sedangkan M besar M kecil ini berbeda simbol, maka dia dikatakan heterozigot. Hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh George Mendel. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas dasarnya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan 2 jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan yang kedua adalah persilangan dihibrid. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.